Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Dimas Himawan di channel Hobi Bonsai DIY. Hobiku, hobimu, hobi kita. Pada kesempatan hari ini kita akan review untuk perbedaan bonsai dwarf dengan bonsai sinensis. Oke, di sini kita sudah bersama Mas Fendi. Oke, selamat siang Mas Fendi. Selamat siang, Mas. Nah, ini langsung saja ya Mas, ini pertanyaan. Ini kan untuk bonsai cemara dwarf sendiri adalah salah satu penghuni baru mungkin di Indonesia ya Mas. Ya. Nah, ini ada salah satu teman yang mau minta review untuk perbedaan bonsai cemara dwarf dengan bonsai cemara Juniperus sinensis. Nah, ini langsung saja silakan untuk perbedaan apa saja sih untuk kesulitan atau keunggulan dan kekurangannya di masing-masing pohon apa saja, silakan dijelaskan ini Mas. Baik. Pertama kita ke dwarf Juniperus dulu ya. Oke. Bisa dilihat di sini kenapa kok saya di sini ada dwarf Juniperus di tangan kanan saya, terus untuk yang Juniperus sinensis itu ada di kiri, sebelah kiri saya. Oke. Jadi bisa kita lihat, bisa di zoom dari pertama dari karakter jenis daunnya. Jadi untuk dwarf Juniperus Japan sendiri atau nama lainnya adalah Procumbens, jenis Procumbens, itu dia lebih rapat. Ini bisa dibilang belum perform ya, karena baru saja angkat dari ground, langsung kita pengawatan itu bisa langsung tampilan seperti ini. Nah, ini untuk bisa dibilang tampilan baru saja masuk naik ground, baru naik pot. Nah, itu tampilannya udah seperti ini. Kalau untuk karakter daunnya bisa dilihat di sini, dia memang lebih rapat. Kerapatannya itu dia, dan daunnya juga lebih kecil-kecil. Nah, dan ketika seperti ini kan dia nggak berduri. Beda dengan hampir, kalau ada banyak orang kan menyangka bahwa kalau untuk dwarf Juniperus sendiri adalah cemara buaya ya. Oke. Nah, cenderungnya untuk dwarf Juniperus sendiri ini adalah dia lebih ke bawah. Dia sukanya ke bawah kan, makanya menjulurnya ke bawah ya Mas. Betul, kalau untuk buaya kan memang menjulurnya kan ke atas. Siap. Makanya untuk kecenderungan bonsai ini ataupun bahan bonsai dwarf Juniperus Japan ini sendiri, kalau di negara asalnya yaitu di Jepang, itu dia lebih ke elemen taman. Karena memang bagus juga untuk elemen taman. Jadi untuk yang bonsai sendiri bisa dibilang masih di Indonesia itu masih sangat jarang untuk yang jenis ini. Mungkin ada beberapa teman yang udah jadi, mungkin itu pun juga disambung dengan cemara pua-pua. Ya, hasilnya besar. Kalau yang saya punya sendiri di sini adalah original. Memang di sini nggak ada grafting ataupun apa, dia original dari Jepang. Misalnya untuk batangnya juga memang dari kecilnya sudah ori. Nah, ini tadi untuk perbedaannya sendiri dari daunnya ini lebih rapat, lebih rapat, lebih kecil dan lebih ini ya Mas, kayaknya ini lebih besar tuh sama Mas untuk ukuran daunnya nih Mas. Kalau untuk ukurannya itu sebenarnya hampir sama. Hanya saja nanti kalau di sini kan hampir sama nih kayak sinensis nih. Oke, siap. Tapi ketika nanti udah perform jadinya seperti ini. Dia lebih kecil. Oke, jadi ini tampilan perform nanti seperti ini ya Mas. Dan warnanya agak kebiruan. Kalau sinensis untuk yang green kan hijau ya. Kalau ini kalau misalkan sepintas istilahnya secara langsung itu kebiruan, birunya hampir seperti blue sinensis. Makanya banyak yang mengira, ada yang mengira ini sinensis, ada yang mengira ini kok blue sinensis. Itu memang beda ketika udah perform dan ketika masih, kalau untuk ini kan baru masuk pot nih. Baru masuk pot saja udah seperti ini tampilannya, udah bisa. Nah, kelebihannya di situ. Dia ketika langsung digarap itu langsung bisa, tampilan tuh langsung terlihat.
Siap. Kalau maaf karena kalau misalkan untuk yang sinensis blue sama green itu kan kalau untuk baru pertama angkat itu kan biasanya kan masih daun Ya, masih kebalik, menunggu masih daunnya mengarah ke Betul, atas nah, ya, Mas. betul. Nah kalau ini udah langsung ke atas semua seperti ini. Oke. Apalagi nanti udah jadinya. Baik. Ini untuk yang daun. dwarf juniperus, Oke. untuk yang dari karakter daun. Kalau untuk dari batangnya, ini lebih ke karakternya itu hampir seperti blue sinensis. Oke, siap. Hanya saja ketika kemarin digarap dikerjakan itu untuk kelenturan batangnya ternyata seperti Juniperus sinensis yang Oke. biasa, yang green. Jadi untuk kelenturan batang sendiri ini Betul. mirip green ya, Mas? Betul. Nggak seperti blue yang notabene itu keras ya, Mas? Betul. Jadi untuk ini lebih enak, untuk pembentukannya itu lebih enak. Oke. Jadi memang kelebihannya itu banyak. Yang pertama adalah dari daunnya, karakter daun begitu. Kalau misalkan orang yang awam kan dikiranya ini udah berapa tahun kan dalam Iya. artian dari pertama naik pot. Oke. Ini baru 2 minggu naik pot. Oke. Ini aja udah seperti ini performnya. Siap. Untuk dari daunnya. Nah nanti kita bisa perbandingan untuk yang jenis sebelah saya ya, sebelah kiri saya itu Juniperus sinensis yang green yang biasa. Kebetulan ini udah istilahnya udah bisa dibilang udah lama prosesnya karena dari pertama ngegrowth kan ini udah perform ya. Siap. Istilahnya udah seperti ini kan bisa apa istilahnya dibandingkan kan memang daunnya itu kan dia udah jadi karena ada sebagian di sana punya saya sinensis juga yang baru saja di apa namanya naik ke pot itu juga masih daunnya masih agak apa namanya Belum terangkat ya, Mas? betul belum naik gitu. Oke, jadi ini yang posisi Juniperus perform. sinensis yang sudah perform, jadi daunnya udah menghadap ke atas semua ya, Mas? Oke, nah ini kalau dari segi batang sendiri, untuk bonsai cemara sinensis sama dwarf ini, apa ini Mas perbedaannya ini? Baik, kalau untuk dari perbedaan dari karakter di sini ya, karakter cambium, Ya. dia mungkin lebih halus. Oke. Meskipun kalau udah karakter tua pun dia tetap pecah-pecah juga. Tapi kalau untuk draft sendiri, dia udah karakternya itu udah tuanya udah kelihatan, bisa dilihat, ya kan? Karakternya hampir ke blue sinensis ya. Betul. Tapi kalau blue sinensis itu kan lebih halus. Iya, Itu iya. juga kalau untuk yang masih muda juga halus juga bisa dilihat di sini. Nih kan? Ini juga halus. Memang keunggulannya dia pun juga cepat untuk tunas-tunas baru itu dia cepat sekali, nggak seperti sinensis kan masih kalau misalnya mau nunggu tunas di daerah Ketiak sini kan juga emang agak lama nih. Oke. Kalau draft itu bisa dilihat di sini ada. Ini baru 2 minggu naik aja udah seperti ini. Bisa dilihat di sini di shoot. Oke, Nah, ya. di sini kan. Jadi emang Ini tumbuh cepat. tunas baru ya, Mas? Betul, lebih cepat. Jadi nggak Oke. bingung misalkan Nih ya, teman-teman. di sini masih butuh rantingan, masih butuh persabangan. Jadi kita nggak terlalu lama menunggu. Dan untuk pertumbuhannya, kalau kemarin saya bilang 2:1, ternyata seiring berjalannya waktu saya mengamati, ternyata pertumbuhannya hampir imbang dengan sinensis. Dia cepat ternyata. Untuk dari cangkokan maupun dari stek sendiri. Ternyata pertumbuhannya juga cepat, nggak terus lama gitu, nggak ternyata. Nah, ini untuk apa namanya? Perform sendiri ini gimana Mas untuk tampilan dari cemara dwarf sama cemara sinensisnya? Maksudnya untuk Tampilan dalam arti kematangannya, Mas. baik kalau untuk kematangannya bisa dibilang saya lebih suka karena setiap orang kan punya daya tarik tersendiri ya. Siap. Saya suka kalau saya lebih ke dwarf Juniperus sendiri. Oke. Karena dia daunnya lebih rapat, bisa dibandingkan teman-teman istilahnya perbandingan antara dwarf Juniperus dengan sinensis sendiri yang notabene sinensis sendiri ini adalah udah hampir 2 tahun untuk prosesnya, progresnya. Siap. Sedangkan yang draft ini itu baru 2 minggu progres dari pengangkatan pertama dari growth. Kalau untuk sinensis sendiri mencapai perform seperti ini kan harus butuh waktu ya minimal bahkan 1 sampai 2 tahun kan. Betul. Artinya dari pertama angkat pot terus dia sampai daunnya bisa berdiri seperti ini bisa 2 tahun. Nah, ini baru 2 minggu. Udah seperti ini. Makanya memang saya sukanya di situ. Oke, nah untuk harga sendiri ini gimana ini Mas dari segi Baik. bibitan sama untuk performnya Mas? Atau bisa dibilang yang di depan jenengan ini Mas? Kalau untuk masalah harga ya itu dari yang ada di sini. Kalau untuk yang ini kita bandrol di angka 4 juta. Oke. Untuk yang sinensis green sinensis sendiri. Sedangkan untuk draft sendiri memang untuk harga masih bisa dibilang
Lumayan. masih lumayan. Oke. Masih lumayan. Ini kita bandrol di harga 15 juta. Ini 15. Saat ini. Oke, ini ori ya Mas? Ini original. Jadi emang udah batang udah besar. Jadi kalau untuk setekannya sendiri pun kita juga jualnya kan juga kemarin udah pernah di-review kan yang Betul. segini pun udah 125 bahkan 150.000. Iya. Itu memang karena jenis ini itu masih bisa dibilang masih jarang awam, makanya orang banyak yang bilang bahwa ini itu cemara buaya. Banyak yang bilang seperti itu. Padahal ketika nanti udah head to head diperbandingkan itu sangat beda jauh. Bisa dibandingkan ketika kita pegang daunnya itu dia tidak berduri sama sekali. Oke, siap. Dan mungkin nanti kalau udah ada waktu mungkin saya juga bisa menyediakan untuk yang cemara jenis buaya. Oke, untuk perbedaannya ya. Betul. Jadi apa istilahnya tidak ada namanya dusta di antara kita. Jadi biar Siap. oh itu ternyata emang draft, ini ternyata cemara buaya gitu. Oke, nah ini apa namanya, dari dua jenis ini kan Mas Fendi cenderung memilih ke dwarf ya Mas. Ya. Nah ini untuk Mas Fendi sendiri ini untuk budidaya dari bonsai sinesisnya kan juga lumayan banyak ya Mas. Nah ini jenengan untuk penjualan sendiri ini hanya khusus dalam kota, luar kota, atau bahkan sampai luar negeri, ini gimana Mas ini yang Kalau sudah untuk bisa yang sudah terrealisasi? Terrealisasi ya. Kebetulan kita kan memang untuk pangsa pasarnya kan pangsa pasar lokal. Oke. Dan bisa diketahui teman-teman bahwa meskipun di Indonesia itu nanti udah punya stok sinensis sebanyak apapun itu dan sebagus apapun itu, untuk kita ke pangsa pasar ekspor itu akan sangat susah untuk jenis cemara karena udah ada hak patennya. Siap. Importir udah pernah nyoba, eksportir juga pernah nyoba mau ngeluarin barang untuk jenis sinensis ini. Itu memang regulasinya sangat-sangat ketat. Istilahnya mungkin karena memang dia udah ada hak paten dari Cina, karena produk sinensis ini kan aslinya kan dari Cina. Oke. Makanya barang bisa masuk ke Indonesia, entah itu dari Cina ataupun dari Taiwan maupun dari Jepang, tapi kita belum tentu kita bisa mengeluarkan karena emang dia udah ada hak patennya. Oh, Itu okay. sepengetahuan saya. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang lain ada literasi lain mungkin itu beda lagi. Tapi sepengetahuan saya seperti itu. Tapi untuk masalah pangsa pasar kita kebetulan masih di pangsa pasar lokal saja, Indonesia lah. Oke. Kita udah pernah kirim Siap. ke Riau, ke Kalimantan ya seperti teman-teman yang lain juga seperti itu. Oke, Mas Fendi, apakah ada perbedaan yang signifikan lainnya yang ingin direview Mas Fendi, atau hanya sekedar dari batang, dari apa namanya, daun, dari kerasnya batang, atau masih apa yang mungkin sedikit menonjol dari dwarf sama juniperus sendiri? Mungkin memang kalau secara visual, secara istilahnya kita bisa cuma lihat head to headnya paling cuma itu ya. Oke, Dari- siap. Dari daun, karakter batangnya juga dari kambiumnya juga. Terus untuk perkembangannya dia lebih cenderung ke bawah. Ke bawah ya. Kalau kayak sinensis itu kan ada vertikal, ada horizontal. Ya. Jadi dia pasti ke bawah. Oh. Kalau kayak cemara buaya itu cenderungnya ke atas. Siap. Oke, terima kasih sekali untuk review kita hari ini. Semoga sedikit banyak dapat menambah ilmu untuk para pecinta bonsai di Indonesia tentunya. Mungkin next time ya bisa kita review untuk jenis cemara yang lainnya. Nanti kita langsung sama pakarnya, ahlinya ahli, intinya inti ya. Ini ada Mas Fendi asal Wonosobo yang memang menggeluti di dunia cemara. Oke, terima kasih sekali dan sukses selalu untuk jenengan. Semoga semuanya berjalan lancar. Oke, nah barusan adalah review kita untuk perbedaan dari bonsai cemara dwarf dan bonsai juniperus sinensis ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman silakan komen saja di bawah. Nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa nanti saya langsung kontak beliaunya untuk menjawab pertanyaan yang dipertanyakan tentunya ya. Oke teman-teman, sekian review kita hari ini. Semoga sedikit banyak dapat menambah ilmu untuk kita semua. Saya akhiri, salam pecinta bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.